Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, satu mungkin doa dulu sebelum kita mulai. Semoga pelajaran hari ini kita ikuti dengan lancar, ilmunya bisa kita serap dengan baik, kemudian bisa bermanfaat dengan baik untuk kedepannya. Baik, sudah berdoa, tapi ini kan pagi, tapi paginya mendung ya. Tadi malam hujan, betul? Oke, alhamdulillah semuanya sehat. Tapi nanti bukunya cek dulu. Pakai presensi yang siapa? Soalnya tadi infonya ada beberapa yang tidak masuk. Nanti tolong yang dipanggil Bu Kurnia hadir Bu, begitu ya, biar bukunya gampang nyari kalian sebelah mana. Oke, Bu Kurnia panggil Mbak Abel. Oke, Mbak Ami. Siap. Yang terakhir Mbak Tatia, mana Mbak Tatia? Oke, baik. Cukup ya presensinya. Semangat. Masih ingat yelnya? Coba bukunya cek dulu. Anak PM2? Aktif, kreatif, inovatif, yes. Tepuk tangan untuk kalian dulu. Oke, masih ingat pelajaran yang kemarin? Atau begini, hari ini kita mau melanjutkan materi kita berkaitan dengan manajemen sih, dan apa sama haki ya berkaitan karena sama-sama itu kebutuhan sebuah usaha, sebuah perusahaan, begitu kan. Kalian diharapkan nanti jadi para para pengusaha, para wirausahawan sukses kan, begitu kan? Oke ya, amin, begitu. Jadi mengurangi, membantu bisa menyerap tenaga kerja, begitu harapannya seperti itu. Oke, kemudian buku yang lanjutkan tadi mau menanyakan, coba kemarin kita belajar tentang apa? Tentang haki. Oke, tentang haki. Kemudian haki, terus tujuannya apa kemarin? Untuk melindungi karya setiap orang. Oke ya. Setelah tujuannya kalian tahu, macam-macam haki itu apa? Oke, Mbak siapa namanya? Mbak Dinda. Apa Mbak macam-macamnya? Dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Baik, gitu ya. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini ada kaitannya, sangat berkaitan dengan manajemen. Ini yang kita kan mau belajarnya tentang ini, apa? Yang kita pelajari Mbak Gracia? Oke, sumber daya usaha. Di sini apa tujuan yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama apa Mbak Mei? Yang lainnya bulan Februari? Menjelaskan pengelolaan sumber daya usaha dan manajemen. Yang kedua, mengidentifikasi sumber daya usaha. Oke, langkah-langkahnya begitu. Yang pertama, tadi kita sudah berdoakan. Terus ada penyampaian materi nanti. Oke, apa saja itu? Ayo kita fokus dulu. Sudah yel-yel, sudah berdoa, harusnya fokus dulu. Oke, langkah-langkahnya. Tadi penyampaian materi, kemudian setelah materi biar lebih paham, harapannya kan lebih paham, nanti ada latihan bareng-bareng mengerjakan LKPD. Setelah LKPD-nya dikerjakan, nanti ada presentasi. Jadi masing-masing kelompok harus siap, begitu ya. Terus ada refleksi, kemudian kita menyimpulkan bareng-bareng tentang materi hari ini, kemudian baru selesai, begitu. Kalian bisa istirahat. Nah, ini dulu yang mau pertama. Tadi kita mau belajar tentang apa? Alhamdulillah. Baik, coba dong dibacakan Mas Ivan biar on di belakang. Minta tolong dibacakan pengertian sumber daya usaha, Mas. Pengertian sumber daya usaha adalah sebuah kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan untuk mewujudkan atau menghasilkan peluang usaha. Baik, terima kasih, suaranya mantap. Tepuk tangan dulu Mas Ivan. Makasih ya Mas. Sekarang kita fokusnya ke perusahaan. Atau mungkin kamu bisa membayangkan usaha yang pengen kamu kembangkan nantinya. Entah itu apa sekarang yang lagi tren, all shop mungkin, kemudian ada yang pengen membuka warung kopi karena murah gitu kan, atau mungkin laundry, atau mungkin yang apa ya, yang ide kalian apa, yang
pengen mimpi kalian pengen membuka usahanya apa? Yang mimpi, boleh dong bermimpi setinggi-tingginya. Kalau jatuh itu hanya di dalam mimpi, kan begitu. Mas Ivan coba ide yang pengen, yang tertarik dari Mas Ivan itu pengen usahanya apa? Dealer mobil. Oke, amin. Baik, gitu ya. Jadi silakan bermimpi, silakan memulai usaha kalian. Tidak usah muluk-muluk, sederhana mungkin aja yang bisa, begitu. Lanjut ya, kita mau ke arah sana yang mau kita bahas. Jadi sumber daya usaha, kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan untuk mewujudkan atau menghasilkan peluang usaha. Apa saja itu? Nah, kita mau mengidentifikasi 6 jenis sumber daya usaha yang diperlukan oleh perusahaan untuk mewujudkan atau menghasilkan peluang usaha. Jadi kamu kita belajar ini sambil membayangkan usahamu begitu. Tadi loh, mimpimu tadi. Oke, lanjutkan. Ini ringkasannya ada money, mesin. Kurang ya ini ya. Oke, salah ketik. Oke, enggak susah kalau dari sini. Metode, kemudian material, kemudian market. Kita bahas satu persatu. 6 jenis sumber daya usaha. Ada 6 sumber daya usaha yang biasa dipakai dalam dunia bisnis ataupun manajemen. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah unsur man atau unsur manusia. Man adalah orang yang melakukan dan menggerakkan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kemudian unsur yang kedua adalah money atau uang. Jadi unsur uang adalah salah satu unsur yang penting dalam mencapai tujuan selain manusia. Ini wajib sebuah perusahaan itu memiliki. Karena apa? Mesin mampu meringankan dan mempermudah unsur manusia dalam melaksanakan pekerjaan. Unsur sumber daya yang keenam adalah market. Oke, itu tadi penjelasan dari asisten Bu Kurnia. Nah, sekarang kita masuk ke yang tadi. Adalah penentu dari semuanya, manusia itu. Nah, di sini contohnya yang dalam sumber daya usaha itu apa? Kalau misalnya tadi usaha apa ya? Jam misalnya, kan perlu teknisi yang ahli di bidang jam, kemudian perlu yang di bagian administrasinya, ada yang mungkin online yang mengurusi adminnya, pemasarannya, yang mengurusi pemasarannya, itu kan kita membutuhkan personal. Nah, tapi kita juga memikirkan untuk kedepannya kita cari ilmu yang usaha kita itu sudah besar. Kalau usaha kita sudah besar, itu kan bagian manajemen sendiri, bagian operasionalnya sendiri, bagian marketingnya sendiri. Karena apa? Tadi tujuan perusahaan itu bersama-sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Kalau sendiri itu susah, kalau memang usaha itu sudah besar, gitu ya. Jadi kalian harus siap-siap, meskipun sekarang usahanya masih kecil, misalnya kita bermimpi untuk usaha kita yang besar. Yang kedua, money. Dalam usaha, dalam kita berusaha, dalam wirausaha itu uang itu dibutuhkan untuk apa saja yang kalian tahu? Modal. Ini sumber daya usaha yang kedua. Kemudian material atau bahan baku. Oke, bahan bakunya apa kalau yang online shop itu misalnya? Kemudian mesin, oke ya. Mesin tadi kita butuh spek gadget yang lebih canggih. Mesin kita butuh apa misalnya? Usahamu tergantung apa misalnya? Butuh mesin apa enggak? Ya HP itu juga mesin kan? Gitu. Dalam mesin kita ingat harus antisipasi untuk servisnya, harus perawatannya, maintenance-nya, yang begitu kan? Market. Apa itu market? Oke, pasar dalam hal ini bukan hanya sekedar tempat ya, tapi di sini adalah ini ya sangat sebagai kunci juga, semuanya penting. Oh ya, dalam market kita juga harus mempertimbangkan tadi selera konsumen. Yang bisa buat olahraga misalnya kan begitu kan sekarang. Nah, itu kita harus peka terhadap selera pasar. Paham dari 6 jenis tadi? Oke ya. Nah, agar lebih paham lagi, bukunya pengen kita lanjutkan pembelajarannya dengan ini mengerjakan LKPD. LKPD-nya ada 5 apa ya namanya? Materi yang harus LKPD-nya ditulisi anggota kelompoknya dulu baru dikerjakan. Biar
Silahkan dicari-cari materinya tadi mungkin. Silahkan, ada modul, ada referensi yang lain juga silahkan. Silahkan cari referensi sebanyak-banyaknya ya. Di internet juga silahkan. Dipastikan semua masuk ke kelompoknya ya. Dan yang lain tidak progres, tidak ada masalah. Bukunya ada, coba ini bukunya namai atas saja ya. Kelompok 1 ya mbak sini ya. Boleh dong dinamai di lembar LKBD-nya dikasih kelompok 1 begitu untuk memudahkan kerja di pertemuan berikutnya. Kemudian kelompok 2 apa ya? Kelompok 3, kelompok 4 berapa orang ini? Kelompoknya sudah selesai belum? Oke, kurang 1. Satu menit lagi. Oke, sudah selesai semua. Kelompok 1 sudah tadi ya. Oke, alhamdulillah. Berarti sekarang bisa dong kita lanjutkan dengan presentasi. Soal nomor 1 atau materi nomor 1 silakan. Kelompoknya Mbak Gracia mungkin kelompok 4 tadi ya. Sudah selesai kan? Oke, nomor 1 nanti yang kelompok lain tetap menyimak ya kalau mau menambahkan atau mungkin menjawab yang beda yang lain gitu ya. Oh iya ya, lupa bukunya. Gimana? Gak apa-apa? Pakai HP? Ada? Oh iya, harusnya di situ ya. Ada di situ jawabannya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 4 ingin mempresentasikan sumber daya usaha. Nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan sumber daya dalam sebuah kegiatan usaha? Sumber daya dalam sebuah usaha adalah segala hal yang diperlukan dalam suatu kegiatan usaha. Bentar. Apa yang dimaksud dengan sumber daya dalam sebuah kegiatan usaha? Terus yang tadi apa? Sumber daya dalam sebuah usaha adalah segala hal yang diperlukan dalam suatu kegiatan usaha. Oke, terima kasih kelompok 4 silakan balik ke tempatnya masing-masing. Kembali lagi silakan. Oke, kita beri tepuk tangan dong. Nomor 2, sumber daya apa saja yang diperlukan untuk melakukan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati, yaitu sumber daya yang dibutuhkan mencakup 6M, yaitu men atau manusia, yang kedua money atau uang atau modal, yang ketiga material atau bahan baku,
Baik, sebentar. Apa perlu pencatatan dalam sebuah usaha itu? Begitu ya pertanyaannya ya. Terus jawabannya bagaimana tadi? Ya, perlu. Dan pencatatan itu sangat penting karena untuk memberikan keterangan sifat transaksi, menyebutkan pihak-pihak yang terlibat, mencantumkan jenis barang atau jasa yang ada dalam transaksi, menyebutkan tanggal transaksi agar menghindari dari kesalahpahaman. Baik, itu tadi tepuk tangan untuk kalian semuanya. Sudah selesai untuk RKPD-nya, tapi bisa dikumpulkan. Oke, pengumpulannya berapa bulan bisa? Saya salah aja nggak satu. apa-apa Bu, nanti biar saya. Oh siap, oke. Ke Mbak Mai ya nanti. Kalau sudah, setelah tadi LKPD selesai, coba dong dibuka evaluasinya. Mbak Mai silakan disebarkan ke kelasnya. Ada 5 soal evaluasi untuk mengetes seberapa pemahaman kalian terkait materi yang kita pelajari hari ini. Silakan dilanjutkan bagi yang belum, atau nanti juga mau silakan tergantung koneksi internetnya. Nah, sekarang coba kita masuk ke yang berikutnya. Bisa tunggu bentar ya, kita lanjutkan ya. Sekarang kita mau merefleksikan setelah kita ada materi tentang sumber daya usaha tadi, sumber daya usaha tadi, sudah mengenal KPD, kemudian ada evaluasi. Nah, bukunya pengen ada yang merefleksikan. Apa sih yang sudah kalian pelajari? Apa sih yang sudah kalian dapat tentang pelajaran hari ini? Coba salah satu silakan siapa? Refleksinya adalah setelah mempelajari materi sumber daya usaha ini, saya jadi paham akan fungsi dari 6 bagian sumber daya usaha dalam sebuah perusahaan. Oke, terima kasih Mas. Terakhir kita mau menyimpulkan dulu, coba siapa yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini tentang sumber daya usaha? Oke, silakan Mbak. Sumber daya usaha adalah sebuah kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan untuk mewujudkan atau menghasilkan produk atau jasa. Oke. Yang mau menambahkan? Mbak Risma. Ada 6 jenis sumber daya usaha yang dibutuhkan sebuah perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa, yaitu money, material, mesin, method, dan market. Oke, setuju ya, ada 6 tadi ya. Baik, kemudian yang ada lagi yang mau menyimpulkan? Oke, ada siapa namanya Mbak? Ananda. Mbak Nanda. Oke, silakan Mbak. Kesimpulanmu apa? Yang masing-masing dari 6M sumber daya itu berfungsi saling melengkapi satu sama lain. Oke, setuju. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Yang lebih penting yang mana? Semuanya penting. Ini tepuk tangan semuanya. Oke, semuanya penting. Berarti begini, kita sepakat bahwa gajah itu, gajah itu besar atau kecil? Besar. Kalau seperti itu? Oke, berarti kita biar fokus begini. Kita tambahi sama gerakan sama ucapan. Mbak, perhatikan. Jadi ketika bukunya ngecek nanti siapa yang bukunya tunjuk, misalnya bukunya bilang gajah, begitu. Berarti gajah itu besar. Kalau semut itu bagaimana? Kecil. Setuju ya? Bahwa gajah itu besar, kalau semut itu kecil. Oke, paham dulu Mbak Risma? Oke, paham ya? Kan permainan gajah semut dimulai konsentrasi dimulai. Mbak siapa ya? Mbak Gita, gajah bagaimana Mbak? Oke, gajah besar, betul, tangan Mbak Gita. Oke, sekali lagi. Oke, konsentrasi ya. Permainan gajah semut dimulai, konsentrasi dimulai. Mbak Rahma lihat semut. Selesai pembelajaran sumber daya usaha, kita mau cek pelajaran kita yang akan datang sebentar. Tadi kita masuk ke sini, mohon perhatian. Nah, ini ada tugas untuk pertemuan berikutnya. Jadi masih ada kaitan dengan materi hari ini, yaitu sumber daya usaha, tapi kita lanjutkan dengan membuat rencana sumber daya usaha. Begitu ya. Nanti materinya kita bahas bareng-bareng, ada presentasi seperti itu. Oke ya? Paham nggih? Persiapan untuk materi di pertemuan yang akan datang masih tentang sumber daya usaha, tapi membuat rencananya. Oke? Sudah selesai. Terima kasih.
sudah ditunggu sama kelas yang lain. Cukup dulu. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan? Tidak, oke. Baik, kita akhiri, silakan. Sudah? Selamat mengikuti pelajaran berikutnya. Bukunya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.